Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang ketujuh tentang penerapan matriks dalam aplikasinya, yaitu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Materi yang sebelumnya adalah determinan. Ada dua metode seharus dan juga Laplace. Lalu minor, ada kofaktor, kemudian adjoint. Matriks singular dan non-singular bedanya adalah determinannya bernilai 0 ataukah tidak 0. Inverse matriks rumusnya A inverse sama dengan seperdeterminan A dikali dengan adjoint A. Adjoint merupakan transpose dari matriks yang berisi nilai-nilai dari kofaktor. Sedangkan kofaktor merupakan negatif 1 pangkat I plus J dari matriks minor. Atau bisa saya tuliskan kalau matriks minor adalah 3 kali 3, maka matriks dari si kofaktor, misalnya saya sebut matriks C, merupakan nilai positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif dari nilai minor. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear terdiri atas n persamaan dengan n bilangan, dapat disajikan dalam bentuk notasi matriks. Sehingga teori matriks dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang pangkatnya 1. Di sini ada variabel x, huruf x dan y disebut sebagai variabel yang ingin diketahui nilainya berapa. Persamaan linear adalah persamaan suatu garis lurus. Teman-teman biasa melihat persamaan garis lurus sebagai y sama dengan A plus BX. Bentuknya agak sedikit berbeda karena ini sebenarnya juga bisa disimbolkan dengan persamaan umum sebagai berikut. Kalau persamaannya ini teman-teman sudah tahu ya bahwa biasa digariskan, Y-nya adalah sumbu vertikal, X-nya adalah horizontal, kemudian A merupakan perpotongan antara garis linier dengan sumbu tegak. Di sini nilai A-nya, kemudian B adalah kemiringan garisnya. Jika X-nya misalnya di sini 0, 1, 2, 3, maka nilai B adalah jarak vertikal. Ini tulisnya 1. B ini jarak vertikal di sini. Jadi setiap X-nya selisih 1, B-nya itu jarak vertikalnya, atau disebut juga B ini merupakan nilai gradien atau kemiringan garis. Ini bisa kita simbolkan seperti itu ya. Jadi ini kita pindah ruas, 5Y sama dengan 10 dikurangi 4X. Kemudian dibagi 5, Y sama dengan 10 dibagi 5, 2, 4 dibagi 5 adalah 0,8X. Nah ini kan bentuknya sama saja nih. Sama dengan persamaan umum ini. Dimana nilai A sama dengan 2, dan nilai B sama dengan negatif 0,8. Nah, yang ini juga bisa kita tuliskan seperti persamaan linear ini. Kemudian disebut sistem, kenapa? Karena tidak hanya satu persamaan. Jadi di sini sistem persamaan linearnya ini adalah suatu sistem persamaan linear. Jadi dia bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kemudian dari sistem persamaan linear ini diketahui berapa sih nilai X yang memenuhi dua persamaan ini, dan juga berapakah nilai yang memenuhi persamaan ini. Seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan matriks. Kalau dulu kita sudah tahu ya, di sini bisa diselesaikan dengan cara metode eliminasi atau juga metode substitusi. Nah, sekarang kita ingin menggunakan matriks untuk menyelesaikan ini. Jadi bukan pakai metode eliminasi ataupun substitusi. Indikator capaian dari pertemuan ini adalah bisa menuliskan SPL dalam bentuk matriks dengan benar, kemudian menyelesaikan SPL dengan metode inverse dan juga Cramer. Nanti akan kita bahas ada dua metode untuk
menyelesaikan SPL. Jika ada n buah persamaan linear, kalau di sini tadi ada 2 buah, maka n-nya sama dengan 2. Jika ada n buah persamaan linear dengan n variabel, kalau di sini ini n-nya sama dengan 2. Begitu juga dengan n ini tadi merupakan banyaknya persamaan linear, ada 2, dan juga banyaknya variabel. Variabelnya ada berapa? 2, yaitu x dan y. Mohon maaf, ini bukan bilangan tetapi n variabel. Ini disimbolkan bentuk umumnya. Jadi jika ada n buah persamaan linear, maka di sini ada 1, 2, sampai dengan berapa? Sampai dengan n. Dengan n variabel, variabelnya n, yaitu ada x1, x2, sampai dengan xn. Ini x semua ya, beda dengan yang tadi contohnya adalah x dan juga y. Bisa juga saya tuliskan x1 dan x2. Hanya simbolik saja. Di sini misalnya ada x variabel x sebanyak n dan juga n buah persamaan. Nah, maka nilainya ini, bukan nilainya, SPL ini bisa dituliskan sebagai berikut. A merupakan suatu matriks berukuran n kali n dikali dengan matriks X, atau X ini merupakan vektor ya. Vektor apa? Vektor kolom, karena hanya berisi satu kolom. X berukuran n kali 1, n ini merupakan banyaknya baris, 1 adalah banyaknya kolom. Jadi disebut dengan vektor kolom. Ini sama dengan matriks C berukuran n kali 1. C juga merupakan vektor kolom. Maka kalau saya mempunyai A kali X sama dengan C, yang ingin diketahui adalah X-nya ini tadi. Karena X berisi variabel yang ingin diketahui, maka X berdasarkan teori matriks, X ini dapat dicari dengan A. Ini A inverse dikalikan dengan C. Apakah sama dengan X sama dengan C kali A inverse? Beda ya. Jadi kalau E-nya di sebelah kiri, kalau A-nya di sebelah kiri X, maka jika dipindah ruas menjadi suatu perkalian, X sama dengan A-nya masih di sebelah kiri, hanya diganti dengan inverse-nya. Maka nanti untuk mencari suatu vektor kolom, jadi X ini merupakan vektor kolom yang berisi X1 berapa, X2 berapa, jawabannya yang ingin kita ketahui, ini rumusnya adalah kita menghitung inverse dari matriks A, yang itu nanti dikalikan dengan matriks atau vektor kolom C. Sehingga stepnya, tahap penyelesaian SPL dengan inverse matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan SPL ke dalam bentuk matriks. Jadi dituliskan A-nya itu sama dengan apa, X sama dengan apa, dan C sama dengan apa. Lalu menghitung inverse dari A. Inverse dari A tahapnya seperti apa? Dari menghitung determinan, kemudian minor ke faktor adjoint baru dapat inverse. Lalu kita bisa mendapatkan nilai X yang dihitung dengan cara A inverse tersebut dikalikan dengan vektor kolom C. Itulah nilai X. Yang pertama dengan metode Cramer, dituliskan terlebih dahulu matriks A, X, dan C. Kemudian rumusnya untuk nilai X1 sama dengan, rumusnya adalah sebagai berikut. Kolom pertama diganti dengan nilai C. Kemudian dituliskan matriks A tanpa kolom pertama. Jadi saat ingin menghitung X1, matriks A-nya dihapus kolom pertama dan diganti dengan nilai C. Dibagi determinan A. Ini dihitung determinannya dulu, baru dibagi dengan determinan A. Untuk menghitung nilai X yang ke N, itu berarti kita menghapus kolom N dari matriks A, diganti dengan nilai dari matriks C. Dihitung determinannya baru kemudian dibagi determinan A. Untuk metode inverse,
langsung ke contohnya ya. Diketahui suatu sistem persamaan linear sebagai berikut. Ada 3 persamaan, dan karena ada 3 persamaan maka ada 3 variabel. Di sini ada variabelnya x1, x2, dan x3. Walaupun di persamaan kedua x2-nya 0 tidak ada, dan di persamaan ketiga tidak ada x1-nya. Tapi tetap saja kita memiliki 3 variabel. Kemudian ditanya berapakah nilai x tersebut. Jadi kita tuh pengen tahu ya, berapa sih nilai x yang memenuhi persamaan ini. Penyelesaian SPL. Langkah pertama, kita tuliskan dulu SPL tersebut dalam bentuk matriks. Matriks A merupakan koefisien dari sisi kiri persamaan. Koefisien adalah angka yang bersesuaian dengan suatu variabel. Di sini maka koefisien x1 adalah 1, koefisien x2 adalah 2, dan koefisien x3 adalah 3. Maka di sini di baris pertama nilainya 1, 2, 3. Di baris kedua, koefisien x1 adalah 2, koefisien x2 adalah 0 karena tidak ada. Maka di sini nilainya adalah 2, 0, dan koefisien x3 adalah negatif 1. Negatif x3 sama dengan negatif 1 kali x3. Lalu untuk persamaan yang ketiga, di sini x1-nya sama dengan 0, x2 sama dengan 1, dan x3 sama dengan 1. Ini adalah matriks A dikalikan dengan matriks X yang merupakan vektor kolom dari variabel yang ditanyakan, x1, x2, x3. Kemudian ini sama dengan matriks C. C merupakan nilai konstanta di sebelah yang ada di sebelah sisi kanan, biasanya di sini konstanta. Apa bedanya koefisien dengan konstanta? Kalau konstanta dia adalah suatu angka sendirian. Kalau koefisien dia adalah angka yang dikalikan dengan suatu variabel. Sini disebut koefisien karena angka 1 ini adalah dikalikan dengan variabel x1. Di sebelah kanan di sini merupakan konstanta karena dia sendirian, tidak ada variabelnya. Nah, dari sini sudah langkah pertama kita sudah menuliskan sistem persamaan linear menjadi suatu bentuk matriks. Kenapa SPL ini bisa sama dengan ini? Ingat kembali pelajaran tentang perkalian matriks. Kalau seperti ini kan dikalikan ya. Matriks A kali matriks X ini adalah matriks berukuran 3 kali 3, kemudian X berukuran 3 kali 1, seperti yang di pelajaran perkalian matriks. Kalau perkalian matriks itu syaratnya adalah ordo dari matriks pertama, yaitu kolomnya, sama dengan baris dari matriks yang kedua. Nah, ini 3 sama 3 sudah. Kemudian hasilnya akan menjadi suatu matriks berukuran baris dari matriks pertama dan kolomnya adalah kolom dari matriks yang kedua atau 3 kali 1. Kemudian ini kalau kita kalikan berarti kan baris pertama kali kolom. Dia adalah sama dengan 1 kali x1 ditambah 2 kali x2 ditambah 3 kali x3. Kemudian sama dengan 10. Baris yang kedua, baris dikalikan kolom. Maka menjadi 2 kali x1 ditambah 0 kali x2 ditambah dengan negatif 1 kali x3. Berarti dikurangi negatif 1 x3 gitu ya. Sama dengan berapa? Ini 5. Dan begitu juga untuk baris yang ketiga, baris kalikan kolom. 0x1 ditambah 1x2 ditambah 1x3 akan sama dengan 3. Ini kalau kita sederhanakan menjadi x1 plus 2x2 plus 3x3 sama dengan 10. Kemudian 2x1 ditambah 0, berarti 0 dikurangi x3 sama dengan 5. Dan yang ketiga 0 ini hapus, berarti tinggal x2 plus x3 sama dengan 3. Ini sama dengan di soal.
Jadi memang persamaan ini adalah sama dengan perkalian matriks